Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran biologi di kelas 2, semester 2, jurusan IPA untuk SMA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem yang mengatur kerja semua organ dan berfokus atau berpusat pada otak. Sistem koordinasi dibangun oleh sistem saraf dan sistem hormon. Walaupun sama-sama sebagai alat untuk proses koordinasi, sistem saraf dan hormon ini mempunyai beberapa perbedaan di antaranya. Yang pertama, tentang bagaimana menyampaikan rangsangan dan menerima rangsangan. Kalau sistem saraf biasanya responnya cepat, sementara kalau sistem hormon responnya lambat. Sistem saraf sinyalnya dibawa oleh neuron, sedangkan sistem hormon sinyalnya dibawa oleh sirkulasi darah. Sistem saraf responnya langsung akibat rangsangan dari luar, sementara sistem hormon responnya tidak langsung. Dengan perbedaan yang tadi kita sebutkan, maka tentu saja struktur dari kedua sistem ini memiliki beberapa perbedaan juga, walaupun memiliki ada persamaan-persamaannya. Baiklah, dalam kesempatan ini kita bahas dulu tentang sistem saraf sebagai organ koordinasi dalam tubuh kita. Sistem saraf merupakan bagian dari dalam tubuh kita yang berfungsi untuk melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan jalan mengirim pesan rangsangan atau impuls saraf dan tanggapan dan reaksi juga ini disampaikannya dalam bentuk pulsa listrik atau beda potensial listrik. Fungsi sistem saraf dalam kaitannya dengan sistem koordinasi diantaranya adalah fungsi kewaspadaan. Sebagai fungsi kewaspadaan, fungsi sistem saraf ini merupakan alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Kemudian bisa juga berperan sebagai fungsi integrasi. Sebagai fungsi integrasi, maka sistem saraf merupakan alat pengatur yang berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis. Dan sistem saraf juga bisa berperan sebagai fungsi koordinasi, yaitu mengatur, mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Itu diantaranya fungsi sistem saraf berkaitan dengan sistem koordinasi. Adapun sistem saraf ini dibangun oleh neuron dan neuroglia. Neuron peranannya menghantarkan impuls dari lingkungan atau dari dalam tubuh, diolah, direspon, dan disampaikan ke saraf atau organ yang lain. Dan neuron tidak membelah, tidak dapat membelah. Sementara neuroglia ini merupakan sel pendukung dari neuron yang ada pada otak dan sumsum tulang belakang, mengisi ruangan di antara sel-sel saraf.
Dan ini tidak fungsi untuk menghantarkan impuls. Nah, neuroglia dapat membelah. Pada sel saraf biasanya neuroglia itu membentuk mielin dan mempengaruhi kecepatan dalam penghantaran impuls pada saraf. Bagaimana struktur dari sel saraf? Kita perhatikan ini adalah struktur dari sel saraf. Bahwa sel saraf itu terdiri dari 3 bagian besar, yaitu badan sel, dendrit, dan nerit. Badan sel merupakan bagian daripada sel saraf atau neuron yang terdiri dari sitoplasma, inti, dan ada anak intinya atau nukleolus. Di dalam sitoplasma ini juga terdapat granul-granul, di antaranya ada lisosom atau mitokondria yang mendukung dalam kehidupan daripada sel saraf ini. Badan sel ini biasanya hanya terdapat di otak dan sumsum tulang belakang pada bagian yang berwarna abu-abu, biasanya menyebabkan warna abu-abu pada otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ini adalah juluran pendek atau kita sebut dengan dendrit. Dendrit ini merupakan juluran pendek atau tonjolan sitoplasma yang pendek dengan ujung yang bercabang-cabang. Biasanya berperan untuk meneruskan rangsangan menuju ke badan sel saraf dari sel saraf yang lain. Selanjutnya akson atau kita sebut dengan nerit ini yang bagian dalamnya merupakan serabut sitoplasma panjang dan berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke bagian dendrit dari sel saraf yang lain. Panjangnya kurang lebih 20 cm dan strukturnya menyerupai tabung dengan bercabang di bagian ujung akhirnya ini yang biasanya disebut dengan telodendron. Kalau kita ibaratkan nerit ini adalah sebagai suatu penghantar listrik atau kabel listrik yang panjang, sehingga kemungkinan ada beberapa hal yang akan terjadi dengan panjangnya ini, bisa terlilit sehingga rusak bagian neritnya, atau bisa terjadi konslet dalam menghantarkan impuls. Maka untuk akson atau nerit ini dilindungi sebelah luarnya oleh yang disebut dengan mielin. Selain mielin, ada juga bagian paling luar yang disebut dengan nerilema yang warnanya kelabu. Sedangkan mielinnya sendiri berwarna putih. Dan ini adalah hasil dari kalau rusak regenerasi itu tumbuh dari sel-sel sekuan. Dari sel sekuan. Jadi di sini di mielin ini ada yang disebut dengan sel sekuan yang fungsinya adalah meregenerasi mielin kalau nanti rusak. Selain meregenerasi juga adalah untuk memberi makan pada nerit dan membantu regenerasi daripada nerit. Nah, di antara sel sekuan, nah ini di mielin ada lekukan yang berlekuk-lekuk yang kita sebut dengan nodus Rentier.
peranannya adalah untuk mempercepat rambatan impuls. Itu adalah nerit. Ya, jadi nerit ini adalah merupakan juluran sitoplasma yang panjang. Karena panjang, maka kemungkinan akan terjadi kerusakan dan konslet dari hambatan potensial listrik yang dihantarkan, maka bagian akson ini dilengkapi oleh nerilema, sebelubung mielin, kemudian sel skuan yang berperan untuk meregenerasi neritnya dan untuk membentuk mielin, kemudian ada nodus Renpierre untuk mempercepat jalannya impuls. Itulah struktur daripada sel saraf yang akan dapat mendukung fungsinya. Mengenai selaput mielin yang tadi berwarna putih ini, fungsinya adalah sama dengan nerilema sebagai isolator, melindungi terhadap dendrit, ya, melindungi dari melindungi nerit. Tapi perlu dicatat bahwa tidak semua sel mengandung mielin. Dan fungsi mielin juga bisa untuk mempercepat rambatan daripada impuls. Itu adalah struktur dari sel saraf. Kemudian beberapa sel saraf biasa kita kenal berdasarkan beberapa hal, diantaranya yaitu berdasarkan fungsinya. Nah, dikenal ada yang disebut dengan sel saraf sensorik. Nah, ini adalah bentuk dari sel saraf sensorik. Dan sel saraf sensorik ini adalah membawa impuls atau rangsangan dari indera ke saraf pusat. Ya, biasanya dari kulit atau dari reseptor ke saraf pusat. Kemudian ada sel saraf motorik. Nah, ini bentuk dari sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini adalah berfungsi membawa atau merespon impuls dari saraf pusat ke otot atau ke kelenjar. Sementara ada yang disebut dengan sel saraf konektor atau sel saraf penghubung. Nah, ini ada di antara sel saraf motorik dan sel saraf sensorik. Fungsinya menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Itu macam neuron berdasarkan fungsinya. Sedangkan neuron berdasarkan jenisnya, ya, dikenal ada bipolar, unipolar, multipolar, dan pyramidal cell. Neuron unipolar mempunyai satu kaki dan pada badan sel, ya, ini diantaranya seperti ini. Jadi ada badan selnya di tengah-tengah seperti itu. Bipolar yang ini mempunyai dua kaki di antara badan sel. Biasanya ada di retina atau di mukosa penciuman atau di alat pencernaan. Sedangkan yang multipolar mempunyai satu kaki panjang dan banyak kaki-kaki pendeknya. Yang ini kaki-kaki pendeknya dan badan selnya terdapat di bagian tengah. Biasanya pada bagian abu-abu dari sistem sel saraf tulang belakang. Ini pembagian sel saraf berdasarkan jenisnya. Kemudian kita lihat seperti apakah susunan dari sistem sel saraf manusia ini. Organisasi dari sistem sel saraf manusia seperti terlihat di gambar ini, ya, bahwa susunan saraf manusia ini kita lihat ini yang ada di bagian tengah dan berujung ke sini.
Kemudian ini adalah bagian-bagian yang pelengkapnya. Jadi yang kalau kita lihat ada yang bagian pusatnya, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum maksud saya, sebab dari sini dari sumsum lanjutan sampai ke sumsum tulang belakang. Jadi terdiri, kita lihat struktur organisasi dari sistem saraf kita terdiri dari saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum. Ya. Otaknya ada beberapa macam, ada otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil. Sumsumnya ada dua, sumsum lanjutan sama sumsum tulang belakang. Dan ini adalah bagian yang ke tepinya, ya, yaitu kita sebut dengan saraf tepi. Saraf tepi itu ada yang berpusat dari otak, ini namanya saraf kranial, dan ada yang berpusat dari sumsum, kita sebut dengan saraf spinal. Saraf kranial itu merupakan saraf somatik dan terdapat 12 pasang dari sini itu mensarapi organ-organ tubuh kita, sementara saraf spinal merupakan juga saraf somatik dan ini berjumlah 31 pasang. Biasanya kalau berdasarkan kerjanya ada yang kita sebut dengan saraf otonom, masih dari bagian sini jumlahnya 31 dan 12 pasang yang terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi kesimpulannya ini adalah struktur dari sistem saraf, ya, terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum. Otak ada otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil. Sumsum ada sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi ada saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatiknya 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf spinal, sedangkan saraf otonomnya terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Baik ya, kita mulai melihat tentang bagaimana susunan dari sistem saraf pusat yang kita tadi sebut sebagai otak dan sumsum. Nah ini saraf pusat ini seperti ini, otak dan sumsum. Karena merupakan saraf pusat, maka ini berperan untuk mengatur fungsi organ dan anggota-anggota tubuh serta tempat budi pekerti semuanya. Dan merupakan organ yang sangat penting bagi kita, maka otak ini dan sumsum dilindungi oleh tulang, kalau ini oleh tulang tengkorak, ini oleh tulang belakang, kemudian juga dilapisi oleh lapisan yang disebut dengan meninges, ini yang warnanya biru. Ya, meninges. Meninges itu ada 3 lapisan, yaitu dura mater, ini dura mater yang lebih paling dalamnya, kemudian pia mater, ya, dan arachnoid. Ya, jadi ada dura mater yang dekat ke tulang tengkorak, kemudian ada arachnoid, dan ada pia mater yang dekat ke otak, dekat ke sumsum atau ke otak. Ya, arachnoid yang di tengah. Ya, jadi dilindungi oleh lapisan meninges yang terdiri dari 3 lapisan, arachnoid, pia mater, dan dura mater. Kemudian di antara lapisan-lapisan ini ada yang disebut dengan cairan cerebrospinal, ya, yang peranannya adalah untuk melindungi terhadap goncangan. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu tentang otak. Otak itu merupakan pusat koordinasi utama, terletaknya di rongga kepala, dilindungi oleh tempurung kepala.
tadi juga dilindungi oleh membran yang disebut dengan meninges yang terdiri dari dura mater, arachnoid, dan pia mater. Di antara dura mater, arachnoid, dan pia mater ada yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Otak ini terdiri dari 4 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, sama otak tengah dan otak depan. Besarnya atau beratnya adalah 2% dari total berat badan kita, sekitar 1 atau 1,5 kg, dan membutuhkan 20% oksigen dalam tubuh. Dan di sini memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan yang berwarna kelabu dan lapisan yang warnanya putih atau white matter. Ini struktur otak. Jadi otak itu ada otak depan yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Ada otak besar, ini keseluruhan. Ini otak kecil. Ini otak tengah. Ya. Jadi ada bagian-bagian yang menyertainya. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan yang disadari. Terdiri dari 2 belahan, yaitu ada bagian kiri dan kanan. Kemudian merupakan bagian yang berlipat-lipat dengan berjuta-juta neuron, terbagi menjadi 4 bagian. Ya, di antaranya adalah seperti terlihat di sini, ya. Itu ada bagian lobus frontalis di bagian dahi. Ini adalah sebagai pusat kecerdasan dan berfungsi untuk mengatur gerakan-gerakan tubuh yang disadari. Jadi untuk pengendalian otot. Kemudian lobus parietalis yang ada di ubun-ubun. Nah, ini adalah untuk mengatur kerja kulit, mengatur panas, dingin, sentuhan, dan tekanan, ya. Sedangkan yang ini adalah lobus temporalis di bagian samping dekat pelipis ya di situ. Ini adalah pusat pendengaran. Kemudian ada lobus occipitalis bagian belakang merupakan pusat penglihatan. Di antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Nah, ini adalah otak besar. Jadi otak besar ini terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian otak juga tadi saya sebutkan di muka, ada yang white matter, ada yang green matter, yang ini. Gray matter sama white matter. Nah, ini ada karena otak terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut dengan korteks, tipis dan berwarna kelabu. Gray matter banyak mengandung karena banyak mengandung badan-badan sel saraf. Kemudian permukaan luarnya korteks ini berlipat-lipat untuk memperluas permukaan korteks. Kemudian korteks ini merupakan pusat kesadaran, kecerdasan, pendengaran, dan penciuman. Medula warnanya putih karena mengandung banyak juluran-juluran saraf, yaitu dendrit dan nerit. Otak ini juga terbagi dalam 3 area, yaitu area sensorik, motorik, dan area asosiasi. Area sensorik berkaitan dengan penerimaan rangsangan. Area motorik dengan menanggapi rangsang. Area asosiasi berhubungan dengan penghubung antara sensorik dan motorik dalam hal mengambil keputusan, mengingat, dan penguasaan bahasa. Di mana ketiga area ini
akan lihat kerjasamanya seperti ini. Kalau ada rangsangan, maka diterima oleh saraf sensorik, masuk ke area sensorik di otak, masuk ke area asosiasi juga di otak, masuk ke area motorik juga di otak. Kemudian ini adalah merupakan saraf konektornya, ya. Kemudian nanti menuju saraf motorik dan terjadilah gerakan. Nah, ini otak besar. Kemudian kita lihat ada otak tengah. Otak tengah ini ada di bagian, ada dua bagian atas dan bagian bawahnya. Otak tengah tadi kita lihat ada di sini. Ini otak tengah. Di depannya ada talamus sama hipotalamus. Jadi ada dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ini berkaitan dengan fungsi refleks mata, kontraksi otot, dan posisi tubuh. Sedangkan bagian bawah berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan tubuh, selera makan, metabolisme, dan tekanan darah serta suhu. Nah, ini ada tadi letaknya di situ depan. Kemudian otak depan atau diencephalon ini terdiri dari talamus dan hipotalamus. Nah, fungsi talamus untuk menerima semua rangsangan kecuali bau dan meneruskannya ke area sensorik di otak besar. Sedangkan hipotalamus berfungsi mengatur, menjaga kesadaran dan penumbuhan sikap agresif, mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, marah, lelah, dan mengendalikan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis untuk fungsi endokrin. Nah, kita lihat sekarang otak kecil. Ini adalah otak kecil. Ya. Kemudian otak kecil ini mempunyai dua belahan, yaitu yang kanan dan kiri, dan kedua belahan ini dihubungkan oleh jembatan parol. Terdiri dari dua lapisan, ada yang berwarna kelabu dan lapisan yang berwarna putih. Tadi seperti sudah disebutkan. Fungsi dari otak kecil mengatur keseimbangan atau koordinasi dari kerja otot kita pada waktu bergerak. Jadi keseimbangan tubuh kita, posisi tubuh kita itu diatur oleh otak kecil ini. Baik, selanjutnya saraf pusat juga terdiri dari sumsum. Di mana sumsum itu ada sumsum lanjutan yang disebut dengan medula oblongata, dan ada juga sumsum tulang belakang. Fungsi dari sumsum lanjutan adalah untuk mengatur pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, dan bersendawa atau muntah. Sedangkan untuk sumsum tulang belakang yang ada di bagian tulang belakang ini merupakan lanjutan dari sumsum lanjutan tadi. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang adalah memungkinkan terjadinya gerak refleks dan menghantarkan impuls dari dan ke otak. Kira-kira sepanjang 45 cm dengan garis tengah 12 mm. Nah, di sini terdapat 31 pasang saraf spinal yang tadi kita sebutkan. Sumsum tulang belakang sama seperti halnya otak, ini dilindungi oleh 3 lapisan meninges, yaitu dura mater tadi yang paling luar, arachnoid yang di tengah, dan pia mater yang ada di paling dalam. Dan di antara lapisan ini juga terdapat cairan cerebrospinal yang fungsinya adalah untuk mengurangi terhadap goncangan atau untuk penukaran nutrien antara darah dan sistem saraf, dan bisa digunakan untuk deteksi penyakit meningitis. Struktur daripada medula spinalis atau tulang belakang adalah seperti ini. Ada bagian abu yang seperti kupu-kupu, dan ada yang bagian yang putih yang di luarnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau bagian warna putih ini
karena banyak serabut sarafnya. Sedangkan kalau warna abu-abu itu banyak badan selnya. Nah, ke dalam sumsum tulang belakang itu ada yang disebut dengan akar dorsal dan ada akar ventral. Ke dalam akar dorsal itu masuk serabut saraf sensorik. Sedangkan ke dalam akar ventral ada serabut saraf motorik. Dan di bagian yang seperti kupu-kupu, di bagian abu ini, tadi ada saraf-saraf konektornya. Jadi inilah bagian struktur dari tulang belakang secara anatominya. Bagian dalam saat diiris melintang. Ada bagian abu-abu karena banyak badan selnya. Kalau tadi di otak, bagian abu-abu itu bagian luarnya. Ya. Bagian korteks. Kalau ini bagian medulanya. Kemudian ada akar dorsal yang ada serabut saraf sensoriknya, ada akar ventral yang ada serabut saraf motoriknya. Kemudian di sini ada serabut saraf konektor, ya, dan ada kanal sentral. Ada kanal sentral di tengah yang abu-abu. Itu struktur daripada sumsum tulang belakang. Berkaitan dengan fungsi sumsum tulang belakang untuk terjadinya gerakan refleks, maka kita lihat sebetulnya gerakan itu ada dua yang bisa terjadi karena kerja saraf. Itu ada gerak biasa, ada gerak refleks. Kalau gerak biasa itu adalah gerak yang disadari. Sedangkan gerak refleks, gerak yang cepat dan tidak disadari. Gerak biasa lambat. Kenapa? Sebab gerak biasa biasanya harus dipikirkan dulu di otak. Sedangkan gerak refleks kenapa cepat? Sebab biasanya gerak refleks itu tidak perlu dipikirkan lagi. Jadi kalau gerak biasa masuknya atau sel-sel konektornya ada di otak, sementara untuk gerak refleks serabut saraf konektornya ada di sumsum tulang belakang. Nah, proses yang terjadi lihat ada di sini ya. Ini adalah contoh terjadinya gerak refleks pada lutut. Jadi kalau lutut ini rangsang misalnya dengan palu ya, maka rangsangan ini akan diterima oleh reseptor, biasanya kulit, ya, kemudian akan disampaikan oleh serabut saraf sensorik menuju akar dorsal, kemudian saraf konektor, kemudian saraf motorik. Ya, saraf motorik akhirnya ke efektor yaitu ke otot. Jadi gerakannya tidak ke otak dulu, jadi saraf konektornya ada di sumsum tulang belakang bagian yang warna abu. Nah, itu gerakan refleks. Jadi reseptor, sel saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, kemudian efektor. Sementara kalau gerak biasa, reseptor, saraf sensorik ke otak, kemudian saraf motorik ke efektor. Nah, yang dimaksud gerak refleks itu merupakan gerakan yang cepat dan tidak disadari, jadi spontan, sebab tidak ke otak dulu, menuju ke sumsum tulang belakang. Nah, biasanya gerak refleks ini digunakan oleh kita untuk mengelak misalnya dari hal-hal yang akan membahayakan kita. Gerak refleks seperti kita tahu tadi ya, ada di dalam tulang belakang seperti ini, yaitu ada berupa lengkungan. Ya, seperti ini. Makanya disebut dengan lengkung refleks. Sebab refleks itu sendiri berasal dari kata reflektus, artinya melengkung, balik. Maka ada yang disebut dengan lengkung refleks. Itu jalan terpendek yang ditempuh oleh suatu gerak refleks. Dari mana saja tadi? Dari sini. Reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor. Itu yang disebut dengan lengkung refleks. Sementara refleks sendiri ada yang refleks kompleks serta ada refleks bawaan atau ada refleks yang bisa dipelajari. Ini contoh dari lengkung refleks. Sedangkan gerak biasa, ya tadi seperti disebutkan, maka datangnya adalah ke otak efektor.
hasil rangsangannya biasa menimbulkan gerakan biasa, bukan gerakan yang refleks. Jadi bukan untuk melindungi. Itulah terjadinya gerakan oleh otak, sumsum tulang belakang yang fungsinya adalah untuk terjadinya gerak refleks. Kemudian kita lihat sekarang bagian saraf tepi. Saraf tepi tadi sudah kita lihat ada yang keluar dari otak yang merupakan saraf kranial dan ada yang keluar dari sumsum yang merupakan saraf spinal. Saraf kranial itu sendiri ini ada 12 pasang. Ada yang sifatnya sensorik, yaitu saraf nomor 1, 2, dan 8. Ada saraf yang sifatnya motorik, 3, 4, 6, 11, 12. Ada yang sifatnya sensorik dan motorik, 5, 7, 9, 10. Ya, itu adalah saraf-saraf dari otak. Nah, ini nama-namanya. 1, olfaktori, 2, optikus, 3, okulomotoris, kemudian trigeminal, facialis, kemudian vestibulocochlear, glossofaring, vagus, accessorius, dan hypoglossum. Ini saraf nomor 1 fungsinya adalah untuk penciuman, saraf nomor 2 untuk ke mata, saraf nomor 3, 4, dan 5 adalah untuk mensuplai otot ekstrinsik mata, serabut motorik mata. Nomor selanjutnya trigeminalis, ya, ada untuk saraf campuran di sini. Kemudian facialis untuk karena otot wajah, vestibular untuk ke telinga, glossofaring, lidah, dan paring. Vagus ini untuk organ-organ dalam. Accessorius adalah untuk bergabung dan berdisipulsi dengan vagus. Hypoglossum adalah untuk saraf motorik, untuk mensuplai otot intrisil dan ekstrisil lidah. Nah, ini adalah saraf kranial yang dari otak. Jumlahnya sebanyak 12 pasang. Kemudian saraf tepi juga berdasarkan asalnya ada yang dari sumsum tulang belakang. Ya, ada yang dari sumsum tulang belakang. Yaitu ada yang dari leher 8 pasang, ada yang dari punggung 12 pasang, ada yang dari pinggang 5 pasang, ada yang dari panggul sebanyak 4 pasang, dan dari ekor 1 pasang. Jadi semuanya ada 31 pasang. Kemudian sistem saraf tepi juga didasarkan atas impuls yang dibawanya. Ya, ada sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Baik, ini adalah 31 pasang dari sistem saraf spinal yang mensarapi semua bagian-bagian organ tubuh kita. Kemudian sistem saraf perifer juga didasarkan atas sistem saraf otonom, yaitu yang terdiri dari simpatik dan parasimpatik. Jadi disebutkan bahwa berdasarkan fungsinya, dia ada yang berdasarkan asalnya 31 pasang dan 12 pasang dari spinal dan kranial. Kemudian juga ada yang berdasarkan disadari dan tidak disadarinya, yaitu kita sebut dengan saraf otonom, yaitu yang tidak disadari. Ada yang simpatik dan parasimpatik. Tadi berdasarkan arah impulsnya ada aferen dan eferen. Itulah pembagian saraf tepi. Ya. Nah, marilah kita sekarang lihat bagaimana kerja dari parasimpatik dan simpatik. Nah, ini adalah saraf otonom
Jadi kerjanya itu adalah antagonis. Kalau simpatik memperbesar pupil, maka parasimpatiknya mengecilkan. Kalau simpatik menghambat aliran ludah, ini menstimulan. Ya, mempercepat denyut jantung, memperlambat denyut jantung. Kemudian mengerutkan bronkus, ini membesarkan bronkus. Jadi pada dasarnya simpatik itu adalah mempercepat, sedangkan parasimpatik memperlambat, kecuali pada saluran pencernaan. Misalnya ini, ya, menstimulus air ludah, menghambat air ludah. Kan kalau yang lainnya ini adalah kontraksi, membesarkan, mempercepat, ya. Sementara kalau pada saluran pencernaan, simpatik adalah untuk memperlambat, parasimpatik untuk mempercepat. Nah, baiklah, kita masuk ke sesi terakhir dari sistem saraf ini, yaitu tentang bagaimana mekanisme kerja dari sistem saraf. Sistem saraf ini mempunyai mekanisme kerja atau cara kerja dengan jalan menerima dan memberikan rangsangan, tanggapan, respon. Ya, bagaimana rangsangan ini dihantarkan? Tadi kita sudah tahu bahwa ada gerak biasa dan ada gerak spontan. Nah, bagaimana gerakan-gerakan itu bisa terjadi? Maka ada proses di dalam sistem saraf, ya, yaitu melalui dua proses. Pertama, prosesnya adalah menghantarkan impuls di sepanjang serabut saraf. Biasanya hantaran ini dilakukan karena adanya beda potensial listrik. Jadi dua cara, satu adalah cara di sepanjang serabut saraf, dihantarkan karena adanya beda potensial listrik. Yang kedua, di celah sinap. Di celah sinap dihantarkan impuls itu oleh zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter, yaitu berupa adrenalin, noradrenalin, dopamin, atau asetilkolin. Mengapa dengan dua cara ini? Kita tahu bahwa yang namanya sistem saraf itu dibangun oleh berjuta-juta sel saraf. Jadi bukan satu sel saraf saja. Maka nanti akan terdapat hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Ya. Hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya itu tidak seperti halnya hubungan yang misalnya sepanjang kabel listrik gitu ya, bisa. Tapi kalau antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya itu, di antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, misalnya di ujung akson dengan di ujung dendrit yang merupakan hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain, itu ada celah walaupun hanya 0,0 sekian mikron. Ibaratnya kalau kita itu berjalan sepanjang jalan. Nah, antara satu jalan dengan jalan yang lain itu ada kali atau ada sungai gitu, seperti itu ya. Sehingga mungkin perjalanan kita itu tidak akan sama pada saat berjalan di jalan biasa, di daratan dengan di sungai. Kalau di jalan biasa, maka kita itu akan berjalan melangkahkan kaki satu persatu. Tapi kalau di sungai, kita nanti dari jalan menurun ke sungai itu, maka di sungai itu kita mau tidak mau harus dihantarkan. Ada yang menghantarkannya, bisa rakit, bisa perahu atau apapun ya, yang menghantarkan kita menuju ke seberang, ke jalan yang berikutnya. Nanti di jalan berikutnya kita bisa berjalan lagi seperti biasa, melangkahkan satu kaki dengan kaki yang lainnya, seperti itu. Nah, seperti halnya di dalam merambatkan impuls juga seperti itu. Jadi kalau ini diibaratkan di sepanjang serabut saraf itu adalah di sepanjang jalan. Nah, kita melakukan menghantarkan impulsnya dengan
perbedaan potensial listrik. Ya, tetapi waktu kita masuk ke sungai, yaitu di celah sinap tadi, ya, di bagian penghubung antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya, ya, kita tidak bisa melangkahkan kaki satu dengan yang lain, tetapi dari sini kita di sungai ini kita akan menyeberang melalui alat penyeberangan, bisa berupa rakit atau apapun yang di sini diseberangkannya oleh zat kimia neurotransmitter yang kita sebut dengan adrenalin, atau ada berupa noradrenalin atau berupa dopamin atau berupa asetilkolin. Nah, itulah kira-kira mekanisme bagaimana penghantaran impuls kerja dari sistem sel saraf ini. Jadi kalau ini di sepanjang selaput saraf, nah di ujung selaput saraf ini di sini ini ada celah, ada sungai, ya. Jadi ini adalah harus melalui penyeberangan, diseberangkan oleh rakit. Rakitnya adalah neurotransmitter. Baik, bagaimana prosesnya? Kita lihat prosesnya, ya. Proses penghantaran impuls di sepanjang serabut saraf. Nah, prosesnya di sini karena adanya beda potensial listrik. Mengapa terjadi beda potensial listrik? Nah, sebagaimana kita ketahui di sini, ya, dalam membran, di luar membran sel dan di dalam membran sel biasanya ada perbedaan konsentrasi ion. Di dalam membran sel ini biasanya konsentrasi ion K+ itu tinggi sehingga menyebabkan muatan negatif. Sementara di luar membran sel itu konsentrasi Na+ yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya muatan positif. Nah, begitu. Jadi perbedaan muatan listrik itu disebabkan karena perbedaan konsentrasi antara ion Na+ dan ion K+ di luar dan di dalam membran. Di dalam membran K+ tinggi sehingga muatan ion menjadi negatif, di luar membran Na+ tinggi sehingga muatan ion menjadi positif. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sedang sel saraf sedang istirahat, artinya tidak ada impuls yang datang. Ini sel saraf itu dalam potensial diam sedang istirahat, tidak ada impuls yang datang, maka membran sel saraf ini kedudukannya seperti ini. Nah, kondisi ini disebut kondisi polarisasi. Jadi di luar bermuatan positif, di dalam bermuatan negatif. Karena di dalam bermuatan ion K+ yang tinggi dan di luar konsentrasi ion Na+ tinggi. Tetapi kalau ada impuls, ada rangsangan yang datang, maka permeabilitas membran akan cepat berubah. Sehingga nanti kanal-kanal akan terbuka, pintu-pintu akan terbuka, ya. Akibatnya akan ada transport aktif dari K+ akan keluar, Na+ akan ke dalam. Sehingga terjadi perubahan muatan listrik. Di luar akan min, di dalam akan plus. Seperti ini. Jadi kalau keadaan seperti ini berarti sel saraf sedang dalam keadaan potensial kerja, sedang ada impuls yang dijalarkan atau disebut dengan potensial aksi. Nah, membran sel sarafnya sedang mengalami depolarisasi. Ini ciri depolarisasi, di dalam plus, di luar min. Nah, tetapi keadaan depolarisasi tidak akan terus berlangsung. Sekian detik, sepersekian detik akan cepat berubah ke keadaan semula. Impulsnya akan menuju ke titik yang lain, ya, sehingga menyebabkan ion K+ akan kembali ke dalam dan Na+ akan kembali keluar, ya, sehingga kedudukannya di luar akan plus dan di dalam akan bermuatan negatif. Nah, ini potensial sedang istirahat kembali setelah dialiri potensial kerja, gitu, setelah dialiri impuls. Membran selnya dalam keadaan repolarisasi. Nah, ini adalah proses-proses kerja yang terjadi dalam
merambatkan impuls di sepanjang serabut saraf seperti terlihat di dalam gambar berikut. Nih, plus 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 itu tadi seperti disebutkan tadi dalam keadaan potensial. Ini yang ini potensial diam. Artinya membrannya dalam keadaan polarisasi. Jadi plus 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 potensial diam artinya tidak ada impuls yang masuk. Tapi kalau kita lihat di sebelah sininya min ya. Di sininya plus plus, di dalamnya plus gitu, di luar ini min. Oh, berarti kalau demikian impuls itu sudah sampai ke titik ini. Berarti impuls sudah sampai ke titik ini. K-nya sudah keluar, Na udah ke dalam, sehingga muatan di luar negatif, di dalam positif. Di sini sudah terjadi depolarisasi. Nah, berarti yang ini tadi sudah terjadi depolarisasi, ya. Nah, tapi sudah kembali ke keadaan semula. Nah, berarti keadaan ini adalah keadaan repolarisasi. Ini depolarisasi, ini repolarisasi. Dan ini belum tersentuh oleh impuls. Ya, ini belum tersentuh belum datang ke titik ini impulsnya. Jadi ini masih dalam keadaan potensial diam. Jadi ini potensial diam, membrannya dalam keadaan polarisasi. Yang ini potensial aksi, membrannya dalam keadaan depolarisasi. Yang ini potensial diam, tapi sudah dialiri impuls tadi, maka membrannya dalam keadaan repolarisasi. Nah, itu proses yang terjadi menghantarkan impuls di sepanjang serabut saraf. Jadi terus seperti itu, ya. Jadi polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, polarisasi dan sebagainya, ya. Itu saraf dalam keadaan istirahat, tidak ada impuls yang datang, ini namanya polarisasi. Kalau ini ada impuls yang datang, maka membran sel saraf dalam keadaan depolarisasi, sel sarafnya potensial aksi. Nah, ini setelah impuls datang, sel sarafnya polarisasi, tapi membrannya dalam keadaan repolarisasi. Nah, seperti itu terus ya. Jadi plus min plus min plus min plus min terus seperti itu sampai nanti di ujung dendrit di sini, di ujung dendrit di ujung nerit. Dendrit, badan sel, kemudian ke nerit, nanti di ujung nerit, nah baru terjadi hal yang tadi kita sebutkan. Nah, seperti ini adalah ujung nerit. Di ujung nerit, ini akan terjadi seperti ini. Jika impuls sudah sampai di ujung nerit, yang di sini, di daerah sinap ya ke sininya adalah hubungan antara dua sel saraf, maka yang terjadi adalah proses penghantaran impuls yang berbeda seperti yang tadi kita sebutkan di awal bahwa ini harus diseberangkan sebab melewati sungai. Nah, bagaimana proses penyeberangannya? Ini dia proses penyeberangannya ya. Jadi jika impuls sudah sampai ke akson terminal ya, maka potensial aksi akan menuju ujung terminal. Pada saat potensial aksi terjadi, nanti ion Ca2+, mungkin sambil lihat gambar biar lebih jelas. Nih ya, sini. Jadi jika impuls ini sampai di ujung terminal, ini impulsnya sampai sini, plus minnya sampai ke sini, di ujung terminal. Di ujung akson, ya, di prasinap. Maka potensial aksi ini akan mencapai ujung terminal ini. Ya, pada saat potensial aksi terjadi di badan ujung terminal ini akan menyebabkan permeabilitas membran di bagian sini itu akan tinggi sehingga kanal-kanal terbuka, ya. Cairan di ekstraseluler dan Ca2+ akan masuk ke dalam akson ini, Ca2+. Sehingga akan merangsang vesikel yang ini di dalam vesikel ini ada zat kimia transmitter ya. Nah, ini mitokondria. Di dalam vesikel ini ada zat kimia transmitter. Dengan adanya Ca2+ masuk dari luar menyebabkan
vesikel-vesikel ini menuju ke ujung sinap, menempel pada membran sinap. Nah, ini yang berisi neurotransmitter tadi ya, ada asetilkolin dan sebagainya, bergerak ke ujung membran sinap. Kemudian nanti akan dilepaskan. Nah, ini akan dilepaskan. Ini asetilkolinnya, vesikelnya menempel ke membran sel sinap, kemudian melepaskan neurotransmitter tadi asetilkolin, misalnya. Ya, nah si asetilkolin ini akan berikatan nanti dengan membran pasca sinap, dan asetilkolin ini jangan lupa membawa impuls tadi. Jadi ibaratnya ini adalah rakit ya. Jadi impulsnya itu adalah kita itu dibawa oleh neurotransmitter ini menuju bagian pasca sinap ke sini, membran pasca sinap. Jadi kita melintasi celah sinap dengan bantuan neurotransmitter ini menuju ke pasca sinap. Nah, sampai di sini neurotransmitternya akan dihancurkan oleh oleh enzim kolinesterase. Jadi tidak akan digunakan lagi untuk menghantarkan impuls yang lain. Setelah menyeberangkan impuls, rakit itu akan dihancurkan oleh kolinesterase, dan kita akan menyeberang dan sampai kita di bagian pasca sinap menuju membran pasca sinap ini, menyebabkan permeabilitas membran di pasca sinap ini tinggi sehingga kanal-kanal terbuka, dan kita akan masuk bersama Na2+ ya. Na2+ kita masuk ke sini, impuls ibaratnya kita itu ada impuls masuk bersama Na2+ ke sana, dan ke sininya akan dihantarkan lagi di sepanjang serabut saraf ini sampai ke dendrit. Ini kan dendrit ya. Ini dendrit sampai ke badan sel, nanti ke nerit yang berikutnya ya, melalui proses yang tadi, yaitu proses karena perbedaan muatan listrik. Seperti itu. Ya, jadi diulangi lagi ya. Seperti tadi dikemukakan di awal, sampai di sini. Kalau potensial aksi impuls sampai ke sini, jika impuls sampai ke sini, maka akan terjadi potensial aksi di sini ya, menjadi di ujung terminal ini menyebabkan membran sinap, membran terminal ini akan terbuka ya, menyebabkan Ca2+ dan cairan ekstraseluler masuk ke dalam nerit dan merangsang vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter, misalnya asetilkolin tadi, akan menuju ke bagian membran prasinap ya, dan kemudian nanti akan mengeluarkan asetilkolinnya, diseberangkan. Nah, ini si asetilkolin ini menyeberangkan impuls menuju celah sinap ini ya, menyeberangkan impuls lewat celah sinap ini menuju ke dendrit ini, ke dendrit di sel yang lain ya, dengan sampainya impuls di dendrit celah sampainya di dendrit sel saraf yang lain ini akan menyebabkan permeabilitas membran dari dendrit ini tinggi ya, sehingga Na+ juga akan masuk ya, dan bersamaan kita akan terus akan terus menghantarkan impuls itu, si dendrit itu melalui beda potensial listrik. Jadi kesananya beda potensial listrik lagi ya, melalui polarisasi, depolarisasi, repolarisasi dan sebagainya. Jadi ditransmisikan terus sampai ke ujung akson yang sel saraf ini ya. Nanti di ujung akson terjadi lagi seperti itu. Itulah dua cara proses penghantaran impuls ya, mekanisme jalannya impuls dalam serabut saraf, di sepanjang serabut saraf dan celah sinap.
nanti ada neurotransmitter itu yang merupakan senyawa kimia yang menyampaikan, memperkuat sinyal antara neuron. Udah berada tadi dalam vesikel, ya. Biasanya pelepasannya diikuti dengan melepaskan potensial listrik atau sinap tadi, impuls tadi pada sinap. Itu mungkin dalam kesempatan ini yang dapat saya bicarakan tentang sistem koordinasi subbab sistem saraf. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.